Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, kita berjumpa kembali pada edisi Renungan Harian yang kita sayangi. Dan mengapa kita senantiasa untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan? Karena kita sadari bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebelum kita mengawali aktivitas kita, ada baiknya kita untuk mendengar renungan firman Tuhan kita. Dan sebelum mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada satu hari ini atau pada pagi hari ini, Jumat 28 Juli 2023, dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Boda 15 ayat sada. Alus nalabok pau bun rimas, ala yang gohata nakoras, mabain marsi jongjong ate-ate. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah cerita tentang seorang tukang kayu yang menerima sepucuk surat dari anaknya yang berada di luar kota. Karena buta huruf, ia meminta tolong kepada penjual daging, yaitu kenalannya, yang memiliki watak yang keras, untuk membacakan surat itu. Lalu si penjual daging berkata, "Ayah, aku sakit keras dan tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang, dan mohon ayah sesegera mungkin ya mengirimkannya." Isi surat itu dibacakan dengan nada keras dan kasar oleh tukang daging tersebut, sehingga membuat si tukang kayu menjadi marah dan emosi, berkata, "Dasar anak tidak tahu diri. Memangnya dia siapa? Memerintah aku. Kurang ajar. Jangan kira aku akan mengirimi dia sesen pun." Dalam kemarahannya, ia kembali ke rumah. Tetapi di dalam perjalanan pulang, ia bertemu sahabatnya, yaitu seorang penjahit yang bersuara lembut. Ia pun bercerita tentang surat yang ia terima dari anaknya dan meminta sang sahabat untuk membacakannya. Si penjahit itu lalu membaca surat tersebut dengan suaranya yang lembut, tenang, dan jelas, sehingga membuat si tukang kayu menjadi sedih dan berkata, "Oh, anakku yang malang, kamu pasti sangat menderita. Lebih baik aku segera mengirimnya uang sekarang juga." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja kita salah kaprah bila kita mengatakan sesuatu dengan sangat keras, dan bisa saja kita menjadi tersentuh bila kita mengatakan sesuatu dengan lemah lembut. Lemah lembut dalam kamus bahasa Indonesia adalah baik hati, tidak pemarah dan peramah. Kelemah lembutan dan kebaikan hati bukan berarti menunjuk kepada kelemahan atau keadaan putus asa, tetapi justru penjelmaan dari sebuah kekuatan. Ada banyak pertengkaran besar, perceraian, pembunuhan secara sadis, bahkan peperangan, kerusuhan, dan konflik dimulai hanya dari sesuatu yang nampak sepele dan kecil, yaitu
perkataan yang membangkitkan amarah. Saudaraku, dalam Amsal ini bahwasanya Amsal ingin mengajak kita berbicara dengan lemah lembut dan dengan kata-kata yang mendidik, serta menjauhkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, dalam ajarannya berkata bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Jadi jika kita bersikap ramah, berbicara dengan lemah lembut dan sopan, maka pasti akan menyenangkan hati banyak orang dan mendatangkan suasana damai penuh dengan sukacita. Namun sebaliknya, jika kita suka berkata kasar, mengumpat, dan mencemooh, pasti banyak orang akan menjauhi kita. Karena perkataan yang baik, saudaraku, akan menyejukkan, mensupport, mendukung, menginspirasi orang lain untuk hal-hal yang baik, untuk hal yang positif dan bermanfaat, dan akan menciptakan suasana dan kondisi yang baik pula. Sebaliknya, kata-kata yang penuh dengan emosi, saudaraku, marah, maka akan menimbulkan masalah dan persoalan besar. Saudaraku, ibarat api yang kecil namun dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga dengan hidup. Bila kita dalam kelemah lembutan, harus menjadi gaya hidup keluarga kita. Setiap persoalan dan tantangan hendaklah dihadapi dengan tenang, lemah lembut, dan penuh kasih. Tidak dengan emosi, arogan, dan memakai kata-kata kasar. Dan mungkin tanpa kita sadari, dengan sendirinya hal tersebut dapat menurunkan spirit kita sebagai keluarga yang hidup dengan penuh kelemah lembutan dan kerendahan hati. Untuk itu, kita memberi jawaban yang baik, yang benar, dengan jawaban yang penuh kasih di dalam kelemah lembutan dan ketenangan, karena Tuhan menyukai atau bersuka cita memiliki orang-orang yang berkata dengan lemah lembut. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Benar Tuhan, terkadang di dalam ucapan kami tidak dapat untuk merasakan hati daripada orang lain. Dan Engkau menyatakan dalam firman-Mu, walaupun kami dalam persoalan yang kami hadapi, di dalam pergumulan, atau sesuatu hal pun yang lainnya, yang mungkin ya Tuhan dapat membuat pikiran kami menjadi kacau, namun hendaknya Roh Kudus-Mu yang mendiami hati dan pikiran kami, agar segala yang kami hadapi itu kami beri ucapan atau jawaban kepada orang lain dengan ucapan yang penuh damai, yang penuh dengan kelemah lembutan, dan menenggelkan atau tidak menimbulkan segala kegeraman, emosi, dan marah, dan mungkin membangkitkan pikiran yang negatif atas jawaban kami kepada orang lain. Oleh sebab itu, kuasai hati dan pikiran kami dan juga perkataan kami, agar segala sesuatunya, hubungan kami dengan orang lain dapat berjalan di dalam kedamaian yang daripadamu. Dan Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan dalam menjalaninya,
topang kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, namun Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.